Suatu hari, Ji menemukan kotak milik orang tuanya yang telah meninggal. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya belum lama ini juga meninggal. Kotak itu berisikan buku harian serta surat berharga milik sang ibu. Ji teringat dahulu ibunya sering menangis jika membaca surat-surat itu. Dan surat tersebut ternyata ditulis oleh cinta pertama sang ibu. Saat tengah asik membaca surat itu, Ji ditelepon oleh temannya. Teman Ji yang merupakan pasangan kekasih bernama Sukyung dan Sang Min itu mengajaknya jalan. Mereka mengajak Ji untuk pergi ke museum. Di momen itu, tampak di raut wajah Ji sebuah kecemburuan. Yang ternyata, Ji selama ini menyukai Sang Min, namun ia hanya bisa kecewa karena Sang Min adalah kekasih teman baiknya. Bahkan, Ji selalu membantu Sokyung untuk menulis email cinta kepada Sang Min. Dalam perjalanan pulang, Ji diberi pilihan sebuah kado. Kado yang satu berwarna kuning dan satunya lagi berwarna coklat. Ji kemudian memilih kado berwarna kuning. Kado tersebut kemudian diminta oleh Sokyung dan Ji diberi kado berwarna coklat. Dalam kado itu berisi sebuah puisi cinta. Ji kemudian menelpon Sokyung dan membacakan isi puisi tersebut. Ia kini merasa tak ada alasan untuk dirinya mendekati Sang Min. Di keesokan harinya, Ji kemudian membaca lanjutan kisah sang ibu di buku harian itu. Tak diduga, ternyata buku itu sebenarnya bukan buku ibunya, karena tulisan tangan tersebut bukan tulisan tangan ibu Ji, melainkan tulisan kekasih ibunya. Di dalam buku tersebut menceritakan kisah ibu Ji dan kekasihnya. Jadi, ibu Ji bernama Juhe. Ia adalah anak seorang kaya anggota kongres, dan ia juga memiliki paras yang menawan. Suatu waktu, Juhi pulang ke kampung halamannya, dan di sana pula ia berencana akan tinggal dan bersekolah. Di kampung itu, ia tak sengaja bertemu Junha, seorang lelaki dari desa itu. Junha adalah lelaki ramah dari sebuah keluarga yang sederhana. Di keesokan harinya, mereka berdua kembali bertemu. Juhi kemudian mengajak Junha untuk bermain di sebuah rumah angker. Mereka pergi berdua menyeberangi sungai dengan sebuah perahu. Sesampainya di tempat itu, dengan rasa penasaran, mereka memeriksa tempat aneh itu. Hingga mereka tak sengaja menemukan sesuatu yang menyeramkan. Yang ternyata, makhluk itu adalah orang dengan gangguan kejiwaan. Tanpa mereka rencanakan, takdir pun merubah keseruan hari itu menjadi sebuah awal dari kedekatan hubungan mereka berdua. Malam itu, mereka pulang bersama dengan Juhe yang digendong oleh Junha. Mereka sempat singgah di tempat kunang-kunang menampakkan cahayanya. Junha menangkap salah satu makhluk itu dan diberikan kepada Juhe. Hal itu pun dibalas Juhe dengan memberikan kalung miliknya pada Junha. Di sisi lain, karena dianggap hilang, Junha dan Juhe dicari oleh keluarga Juhe beserta warga desa. Hingga mereka bertemu di pinggiran sungai. Kakek Juhe menampar Junha kala itu. Ia marah pada Junha karena membawa lari Juhe untuk bermain. Dalam beberapa momen, terungkaplah ternyata Juhe telah dijodohkan dengan Taesu, yaitu teman baik Junha. Junha juga sering dimintai tolong untuk menulis surat cinta kepada Juhe. Namun begitu, ia melakukannya dengan sepenuh hati, seakan Juhe adalah kekasihnya sendiri. Mereka pun kemudian telah tumbuh dewasa. Junha, Juhe, dan Taesu saat itu berada dalam satu sekolah yang sama. Di pentas seni kala itu, Juhe menampilkan bakat bermain pianonya, hingga membuat Taesu dan Junha sangat terpukau. Setelah pementasan itu, Juhe mendapat bunga dari Taesu dan keluarganya. Sementara itu, Junha hanya bisa melihat dari kejauhan sambil memegang bunga yang akan ia berikan pada Juhe. Ia pun pergi dan duduk sendiri di taman sekolah. Seketika itu, ia melihat Juhe berlarian ke sana kemari. Junha sadar bahwa Juhe mencari dirinya. Ia pun berlari menghampiri Juhe dan memberikan bunganya. Hari itu terasa sangat indah bagi dua remaja yang sedang dimabuk asmara. Keesokan hari, Taesu mengenalkan Junha pada Juhe. Mereka berdua hanya tersenyum karena telah saling kenal sejak lama. Hari-hari mereka lalui bersama. Bahkan tak jarang mereka saling melempar kata untuk menyapa. Malam itu di depan rumah Juhe, Junha memainkan nyala lampu jalan. Juhe yang menyadari hal itu langsung berlari menghampiri Junha. Lalu mereka pun berpelukan. Begitulah kisah yang dibaca Ji dari buku ibunya.
Suatu hari, di saat hujan datang begitu derasnya, Ji Yi berteduh di bawah pohon. Ia terkejut tatkala melihat Sang Min berada di tempat yang sama. Dengan canggung, ia pergi dari tempat itu. Namun Sang Min mencegahnya. Ia menawari untuk pergi bersama dengan berlindung di bawah jaket miliknya. Mereka berdua kemudian pergi menuju perpustakaan. Perjalanan itu pun terasa romantis di bawah derasnya hujan. Sesampainya di perpustakaan, Ji Yi berucap terima kasih pada Sang Min. Ia yang dulu tak ingin lagi mencintai Sang Min, kini berubah cintanya menjadi semakin besar. Saat berada di rumah, Ji Yi kembali membuka cerita ibunya dahulu. Catatan itu mengisahkan kala itu Taeso merasa rindu kepada Jue. Ia tak kunjung mendapat balasan surat yang ia kirim padanya. Taeso kemudian mendatangi rumah Jue. Ia membawakan bunga untuk Jue. Saat bertemu, ia kemudian mencium kening Jue dan Jue merasa sedikit tak nyaman dibuatnya. Sepulang dari pertemuan itu, Taeso tiba-tiba saja pingsan. Suatu malam sepulang berkencan, Junha mencoba mencium Jue. Akan tetapi, Jue menepisnya. Ia merasa dilema dengan keadaannya saat itu, di mana Taeso yang secara terang-terangan mencintainya dan cinta Junha yang sulit dipertahankan karena status sosial mereka. Di situ Jue memilih untuk meninggalkan mereka berdua dan berjanji tak menemui mereka lagi. Keesokan hari, Junha serta Taeso beserta seluruh murid menjalani tes fisik. Saat itu, Taeso kembali pingsan oleh hantaman stik baseball. Setelah pelatihan itu, mereka berdua berbincang mengenai Jue. Taeso merasa aneh ketika ia mencium kening Jue karena Jue bersikap seakan tak nyaman dengan kekasihnya sendiri. Dari kejadian itu, Junha merasa terkejut karena Taeso telah melangkah lebih depan dari dirinya. Sepulang sekolah, Junha mendatangi rumah Jue. Ia memainkan lampu jalan seperti biasanya. Akan tetapi, Jue tak kunjung keluar menghampirinya. Sambil menangis, Jue hanya bisa memandang Junha dari sudut kamarnya. Keesokan pagi, Jue menemukan secarik puisi di depan rumahnya. Puisi yang ditulis Junha itu sama dengan puisi yang ditulis Sang Min dalam kado coklat yang dibawa Ji Yi. Ji Yi pun merasa terheran-heran. Ia pun lanjut membaca kisah ibunya itu. Junha selalu mencoba mendekati Jue, namun Jue selalu mencoba menghindar. Junha tak menyerah. Ia pergi ke rumah Jue dan mencoba menemuinya. Ia memainkan lampu jalan, tapi ternyata Jue tak di rumah. Ia baru datang, dan kemudian Jue mencoba tak menghiraukan Junha. Namun dalam kesedihannya itu, ia akhirnya dipeluk hangat oleh Junha. Suatu hari, Junha memberikan surat yang biasa ia tuliskan itu. Surat yang biasa diberikan Taeso kepada Jue itu ditolak oleh Taeso. Ia merasa bahwa saat itu harus berkata jujur pada Jue, di mana selama ini bukan dia yang menulis surat untuk kekasihnya itu. Suatu ketika, Junha mendapat kabar bahwa Jue sedang sakit. Mendengar hal itu, sepulang sekolah Junha pun pergi menjenguk Jue. Di sana, ia berkata bahwa akan berkata jujur tentang hubungan mereka kepada Taeso. Jue pun hanya terdiam risau. Tiba-tiba saja, ayah Taeso datang menjenguk Jue. Kala itu, Junha yang ketahuan menjenguk menjelaskan bahwa ia salah masuk kamar. Pada akhirnya, Junha pun mengatakannya sejujurnya kepada Taeso. Mendengar hal itu, Taeso berkata apa boleh buat karena perjodohan itu bukan atas keinginannya dan ia rela melepas Jue. Taeso kemudian pergi, namun tiba-tiba ia jatuh tersungkur tanpa tahu apa penyebabnya. Libur panjang sekolah pun tiba. Junha dan Jue saling berkirim surat cinta mereka. Namun sialnya, surat Junha tersebut diketahui oleh ayah Taeso, yang selama ini surat itu mengatasnamakan Taeso sebagai pengirimnya. Taeso pun kemudian bertemu ayahnya, lalu menjelaskan bahwa Junha dan Jue saling mencintai. Dua orang yang saling mencintai harus bersama, begitu ungkap Taeso. Ayah Taeso kemudian mencambuk anaknya itu dengan ikat pinggang. Ia sangat marah karena Taeso tak becus mendapatkan hati Jue. Dalam kesakitan itu, Taeso merubah perkataannya pada ayahnya bahwa ia juga mencintai Jue serta akan mendapatkannya, seakan ia ingin berhenti dicambuk oleh ayahnya. Ternyata selama ini pingsan yang dialami Taeso itu akibat sering dipukul oleh ayahnya. Suatu hari, Taeso mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggunakan sebuah ikat pinggang sebagai alatnya. Junha yang mengetahui hal tersebut langsung berlari menolong sahabatnya itu. Ia pun menyadari bahwa selama ini Taeso menanggung beban yang sangat berat, dan itu mungkin karena ulahnya. Beruntung, Taeso selamat dari peristiwa itu. Ia berhasil dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Junha menungguinya dan disusul oleh Jue.
Saat itu Junha berencana meninggalkan Juhe bersama Taesu. Ia menyuruh Juhe masuk agar ia bisa meninggalkannya, serta ia meninggalkan kalung pemberian kekasihnya itu di pintu. Melihat hal itu, Juhe mencoba mengejar Junha, namun ia tak dapat menemukannya. Pasca membaca cerita itu, Ji Hee lalu pergi ke perpustakaan. Di sana, ia bertemu penjaga tempat itu. Penjaga itu berkata bahwa ia mendapatkan benda spesial berupa payung yang ia dapat dari Sang-min. Ji Hee kemudian menyadari bahwa Sang-min ternyata mempunyai payung. 1 jam kemarin, ternyata Sang-min sengaja tak memakai payungnya agar bisa berduaan bersama Ji Hee. Ji Hee kemudian meminta payung tersebut dan berlari di tengah hujan sambil tertawa bahagia menuju tempat Sang-min berada. Di tengah pameran itu, Ji Hee mengembalikan payung milik Sang-min. Sang-min saat itu menyadari isi dari hati Ji Hee. Ia mengungkapkan bahwa ia juga mencintai Ji Hee, dan kado yang berisi puisi itu adalah untuk Ji Hee. Sang-min bertaruh pada takdir jika Ji Hee akan mengambil kado coklat itu. Namun Ji Hee malah mengambil kado kuning. Akan tetapi, takdir berkata lain. Sukyung datang dan menukar hadiah tersebut. Mendengar cerita Sang-min itu, Ji Hee merasa sangat bahagia. Beberapa waktu kemudian, hubungan Sang-min dan Sukyung telah kandas. Ji Hee dan Sang-min kemudian menjalin hubungan spesial mereka. Saat sedang bersama, Ji Hee menceritakan kisah cinta ibunya. Suatu waktu Juhe bertemu Taesu. Mereka bertemu di waktu demonstrasi besar-besaran di kota. Saat itu, Juhe menanyakan tentang kabar Junha. Ternyata, Junha saat itu telah menjadi seorang tentara. Ia akan berangkat bertugas sebentar lagi. Hal itu sebenarnya dilakukan Junha untuk melupakan Juhe. Setelah mendengar cerita itu, Juhe pergi mencari Junha di kereta. Di sana mereka bertemu. Namun, Junha hanya diam tak bergeming melihat Juhe menangis. Juhe kala itu hanya bisa memohon agar Junha pulang dengan selamat. Hingga saat kereta tengah berjalan, Junha akhirnya tak bisa menahan kerinduannya. Juhe kemudian memberikan kalungnya kembali kepada Junha dan berpesan agar ia pulang dengan selamat. Dalam peperangan yang dijalani Junha, ia beraksi layaknya seorang prajurit yang terlatih. Namun, malang tak dapat ditangkal. Junha terkena sebuah bom yang akhirnya menumbangkan dirinya. Beberapa tahun pasca peperangan itu, Junha ternyata selamat. Ia pergi ke sebuah tempat untuk menepati janjinya, yaitu untuk bertemu Juhe. Kala bertemu, Junha memuji Juhe yang semakin cantik. Ia kemudian bertanya, mengapa Juhe tak menikah? Ia berkata bahwa dirinya telah menikah dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Juhe hanya bisa menangis. Ia selama ini menunggu Junha sebagai pendamping dirinya. Namun, Junha malah menikah dengan wanita lain. Hingga kemudian, Juhe menyadari ada yang aneh dengan Junha. Karena tangisnya tak dapat dilihat oleh Junha. Ternyata Junha telah kehilangan penglihatannya dalam peperangan itu. Karena menyadari bahwa Juhe telah mengetahui keadaannya, Junha bergegas pergi, namun ia malah terjatuh. Ternyata malam sebelum pertemuan itu, Junha telah datang ke tempat itu untuk berlatih, agar Juhe tak menyadari bahwa ia telah buta. Junha kemudian mengembalikan kalung pemberian Juhe dan berkata bahwa ia berhasil selamat. Juhe kemudian memasangkan kalungnya pada Junha sekali lagi, dan mereka berpisah untuk selamanya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Juhe menikah dengan Taesu, dan dari pernikahan itu, ia melahirkan Ji Hee. Suatu waktu, Juhe dan Ji Hee sedang bermain di sungai. Sungai itu adalah tempat di mana Ji Hee dan Sang-min berjalan-jalan sekarang. Juhe kemudian didatangi beberapa orang dengan membawa abu jenazah Junha. Junha telah meninggal, dan ia mempunyai keinginan terakhir, bahwa jika ia meninggal, maka ia ingin agar Juhe yang menaburkan abunya. Di tempat itu, Juhe mendapat kabar bahwa Junha menikah setelah Juhe menikah. Mendengar hal itu, Juhe lantas menangis sejadi-jadinya.
Ternyata selama ini Junha berbohong agar Jue tak menderita bersama orang yang buta. Cerita itu pun membuat Sangmin menangis. Ia lantas mengeluarkan kalung pemberian Jue pada Junha. Lalu ia memasangkannya ke leher Ji. Ternyata Sangmin adalah putra dari Junha. Sangmin dan Ji kemudian pergi ke tempat kunang-kunang berada, di mana orang tua mereka pernah pergi ke sana. Sangmin menangkap satu kunang-kunang dan ia berikan kepada Ji. Hingga mereka pun memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih yang penuh dengan kebahagiaan.